apa sih currency USD ini tuh naiknya kenapa dan gimana cara pemerintah bisa bantu balikinnya lagi? Kalau dari Mas Rifan gimana? Jadi kalau kita bicara nilai tukar itu banyak faktor, Bang Radit. Jadi yang pertama itu adalah ada namanya spread gap. Spread gap antara suku bunga Bank Indonesia dengan suku bunga di US atau the Fed, ya kan. Nah sekarang itu spread gap antara suku bunga Bank Indonesia sama the Fed itu kecil banget, di bawah 1% selisihnya. Nah, padahal rating dari Indonesia sama US itu beda jauh. Ya, US itu triple A, ibaratnya ya paling aman lah. Oke. Indonesia tuh BBB atau apa, saya lupa. Tapi intinya kan beda nih risikonya. Nah, jadi dengan spread gap yang kecil, ya investor pasti mikir daripada nempatin dana di yang lebih berisiko, tapi yieldnya juga nggak beda jauh, mendingan sekalian di yang aman sekalian. Oke. Nah, jadi spread gap itu pengaruh. Kalau kondisi normal sebelum COVID itu antara Bank Indonesia sama The Fed itu selisihnya tuh bisa 3% lebih. Nah, jadi itu lumayan kan bedanya. Nah, sekarang tuh di bawah 1%, 0,5 atau 0,75 gitu. Oh, Saya wow. lupa. Ya kan kecil banget kan. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. satu, ya kan. Terus kemudian yang kedua adalah di tahun 2025 kemarin sampai dengan awal 2026 ini kan kita punya harga komoditas yang kita ekspor ya, kayak batu bara ya itu mengalami penurunan. Nah baru naiknya kan baru ya 1 bulan 2 bulan belakangan ini pasca perang kan. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan gimana caranya supaya nilai tukar kita menguat nih. Satu ya harapan itu ada pada komoditas yang meningkat. Jadi kalau misalkan harga komoditas misalkan yang kita ekspor kan batu bara, CPO, nikel ya beberapa komoditas lainnya ini meningkat ya maka nilai tukar rupiah itu akan terjaga, akan lebih terjaga. Yang kedua ya mau nggak mau harus ada intervensi dari Bank Indonesia untuk menstabilkan si nilai tukar rupiahnya. Nah cuman kalau intervensi ini dilakukan terus menerus dan dalam jumlah yang masif ini juga sebenarnya nggak bagus juga buat jangka panjang. Iya. Gitu. Jadi intervensi ini Bank Indonesia tuh kayak harus ngitung. Oke, misalkan kan kalau di Bank Indonesia tuh ada bantalan USD. Nah, kalau misalkan bantalan USD-nya ini terlalu tipis, nah itu juga risiko gitu. Jadi kayak harus ada hitung-hitungannya lah gitu. Jadi buat menstabilkan ya satu ya nge-push kita punya ekspor, kedua ya intervensi dari Bank Indonesia, yang ketiga mungkin juga dari kebijakan moneter sama fiskal dari pemerintah gitu.